Halo, supir panggilan. Kau sudah mati ya? Sudah terlambat 30 detik. Kalau tidak datang sekarang, engkau akan kuadukan. Maaf, saya terlambat. Tidak berguna. Pantas saja jadi supir seumur hidup. Cepat, jalan. Aduh, maaf. Minta maaf saja cukup? Kalau begitu perjalanan ini gratis untuk ibu. Gratis? Gratis saja cukup? Kau tahu ini sepatu apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini merek internasional, Hermes. Biar saya bersihkan untuk Anda. Aduh, renyah kau. Apa kelasmu? Dengan pakaian kompang campingmu itu, kau pikir pantas membersihkan sepatuku? Nanti malah rusak. Ya ampun. Ada apa Ada apa ini? Sayang, dia merusak sepatuku. Aduh, Ini edisi terbatas loh. Harganya 28 juta. lihat. Tadi saya tidak sengaja menginjaknya. Dan saya sudah membersihkannya. Kau menamparku 2 kali dan aku tidak mempermasalahkannya. Menampar? Ku bilang ya, kau ditampar 2 kali itu untung. Sekarang ganti rugi 28. Atau ku lempar kau ke sungai untuk makanan kura-kura. Percaya tidak? Bocah. Aku Yao Kun. Coba tanyakan di luar sana, aku ini siapa? Atau kamu ganti rugi 28.000 sekarang? Atau saya lempar kamu ke sungai kasih makan kura-kura? Percaya nggak? Anak muda, nama saya Kiao Kun. Coba tanya-tanya di luar, saya makan dari jalur mana? Saya tadi nggak sengaja menginjak sepatu. Disuruh ganti rugi 28.000. Kalian keterlaluan sekali. Keterlaluan. Anak muda, bagaimana kalau sekarang saya menelepon manajer Wang, bikin kamu kehilangan pekerjaan? Apa itu lebih keterlaluan? Pak Kiao Kun, saya ganti. Keluarga saya bergantung pada saya. Saya bersedia mengganti. Dari tadi begitu kan selesai. Saya beritahu kamu, saya orang yang masuk akal, tidak memeras kamu. 28.000. Sekarang bayar. Saya tidak bawa uang sebanyak itu. Saya besok saya antar ke sini boleh? Dikasih kesempatan tidak becus. Saya sudah bersedia mengganti rugi. Kenapa pukul saya lagi? Bukannya kamu besok bayar. Ini bunganya. Besok kami datang lagi uangnya. Kita pergi. Tuan muda Xiao Yang, akhirnya saya menemukan Anda. Tuan Xiao Yang, apa Anda salah orang? Xiao Yang, supir panggilan, laki-laki 26 tahun, ibu menderita kanker hati. Pacar bernama Sumanyu, Anda kan? Saya... Kalau begitu, Tuan Xiao Yang, ikut saya untuk mewarisi 1 triliun warisan. Kalau begitu silakan Tuan Xiao Yang, ikut saya untuk mewarisi warisan 1 triliun. Apa? 1 triliun? Kenapa tidak bilang saja aku mewarisi kursi Presiden Amerika? Tuan Xiao Yang, saya sekretaris direktur utama dari grup Shengqiang. Tuan Xiao Yang, Anda adalah satu-satunya keluarga direktur utama Shengqiang yang masih hidup. Sebelum beliau meninggal, beliau menunjuk Anda untuk mewarisi grup Shengqiang. Silakan ikut saya. Grup Shengqiang, perusahaan terbesar di Provinsi Jie. Benar. Kau bilang aku kerabat direktur utama grup Shengqiang? Benar. Hahaha. Penipu sekarang benar-benar pintar mengarang. Jangan membohongiku. Aku hanya sopir panggilan, tidak punya uang untuk kau tipu. Tuan Xiao Yang, saya tidak membohongi Anda. Ini surat wasiat direktur utama kami. Jika Anda tidak percaya, silakan lihat. Hei, gadis muda sepertimu, punya tangan dan kaki, bisa melakukan apa? Kenapa harus Aku masih punya pesanan, sedang buru-buru, tidak punya waktu mendengarkanmu mengarang cerita.
Tuan Xiaoyang, Tuan Xiaoyang, apa yang kukatakan itu benar. Anda benar-benar memiliki warisan miliaran yang harus diwarisi. Aku tidak pernah percaya rezeki nomplok. Warisan ini, kau mau berikan ke siapa saja terserah, aku tidak mau. Tuan Xiaoyang, Pak Yang, Tuan Xiao yang kabur. Segera mulai rencana B, kepung dia sepenuhnya. Tuan Xiaoyang, cepat ikut kami pulang untuk mengelola grup Shengqiang. Xiaoyang, pila peninggalan mendiang Tuan Besar Xiao masih membutuhkan tanda tangan Anda untuk balik nama. Pulanglah bersama kami. Saya sudah bilang saya bukan Tuan Xiaoyang, kalian salah orang. Tuan Xiaoyang, Tuan Xiaoyang, Anda adalah satu-satunya pewaris Tuan Besar yang terpisah dari keluarga. Tuan Muda, pulanglah bersama kami ke keluarga Xiao. Aduh, saya hanya sopir panggilan. Kalian mau membohongi saya apa? Menggunakan mobil semewah ini dengan biaya yang begitu besar. Tuan Xiaoyang, Tuan Xiao, yang benar-benar meninggalkan warisan triliunan untuk Anda, menunggu Anda untuk mewarisinya. Jangan bilang saya harus transfer 500.000 rupiah dulu untuk membukanya. Saya beritahu kalian, trik seperti ini sudah sering saya lihat. Anak muda, kenapa tidak melakukan hal yang baik? Malah melakukan penipuan. Saya hanya sopir panggilan, tidak punya uang. Saya tidak menginginkan uang Anda. Jangan bilang kalian menginginkan tubuh saya. Saya beritahu kalian, berapapun warisannya, saya tidak akan pergi dengan kalian. Tuan Xiaoyang, jika Anda benar-benar tidak mau, kami juga tidak bisa memaksa Anda. Anda hanya perlu menandatangani surat pernyataan pelepasan hak waris ini. Tanda tangan, saya akan tanda tangan sekarang. Tanda tangan, saya akan tanda tangan sekarang. Tuan Xiaoyang, apakah Anda benar-benar berniat melepaskan warisan itu 1 triliun? Apa aku benar-benar punya uang sebanyak itu? Tentu saja benar. Tentu saja benar. Lihat bagaimana aku akan membongkar kedua kalian, wajah asli para penipu ini. Karena kalian semua sudah mengatakannya, aku mau saja mewarisi harta warisan itu. Tapi Tuan Xiaoyang, silakan sampaikan permintaan Anda. lihat mobilku sudah rusak parah, gantilah untukku. Aku akan pulang bersama kalian untuk mewarisi harta keluarga. Ini mudah. Mobil Anda sudah kami beli. Secepat itu dibeli. Jangan bilang kalian belikan aku sepeda ontel. Kami khawatir Anda tidak suka. Kami membeli semua merek dan semua warna. Selain itu, ada juga 10 juta dolar AS sebagai uang saku Anda. Apa ini sungguhan? Aku benar-benar mewarisi 1 triliun. Xiaoyang, saya paman keduamu. Kok rasanya seperti sedang dihina ya? Kamu mungkin belum terlalu mengenalku, tapi kamu adalah satu-satunya keluargaku. Seluruh hartaku hanya bisa diwarisi olehmu. Sadarlah sedikit, Pak. Kode tidak semudah itu berubah menjadi pangeran. Sekarang, saya beri kamu 2 pilihan. Di sini, satu sisi adalah uang tunai 100 juta. Sisi lainnya adalah seluruh hartaku. Jika kamu memilih uang tunai 100 juta, kamu bisa langsung mengambil uangnya dan pergi. Bukankah masih ada seluruh harta warisan? Hahaha. Dasar anak tidak berguna. Jangan bilang kamu benar-benar ingin mewarisi seluruh hartaku. Oh, haha. Kamu hanyalah seorang sopir panggilan. Saya sarankan, kamu lebih baik punya sedikit kesadaran diri. Kencing dulu dan lihat dirimu sendiri. Ingin mewarisi seluruh harta, perlu melewati banyak sekali ujian. Jika kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya sarankan, kamu lebih baik ambil saja 100 juta itu, dan hiduplah dengan santai. Paman, saya rasa perkataanmu sangat masuk akal. Saya pilih ini.
Berani juga engkau, nak. Beginilah baru keturunan keluarga Xiao. Kalau kau pilih 1 miliar itu, sebesar pun takkan kau dapat. Hampir saja aku melewatkan warisan triliunan. Harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Tapi, ku bilang dulu ya. Kalau engkau tidak bisa menyelesaikan ujian ini, setengah dari aset akan kuserahkan pada sesepuh perusahaan, Pak Yang. Setengahnya lagi akan kudonasikan. Tetap saja, kau tidak akan dapat sepeser pun. Ujian apa? Yang pertama, aku tidak punya anak. Jadi hartaku jatuh ke tanganmu, anak nakal. Keluarga tidak boleh tanpa keturunan. Kau harus menikah dan punya anak untuk meneruskan garis keturunan keluarga Xiao. Untuk melanjutkan nama keluarga Xiao. Barulah kau berhak mewarisi. Wah, itu mudah sekali. Asal pacarku mau menikah denganku, berarti aku bisa mewarisi warisan triliunan ini. Benar. Apa ujian yang kedua? Pak Xiao pernah berkata sebelum beliau meninggal, jika Anda bahkan tidak bisa menyelesaikan ujian pertama, maka Anda tidak akan diakui layak untuk mewarisi Xiao Group. Tentu saja, Anda juga tidak berhak mengetahui tantangan selanjutnya. Tidak masalah, tantangan pertama ini terlalu mudah, aku bisa menyelesaikannya hari ini juga. Tuan Xiaoyang, ini adalah kartu hitam tertinggi Shengqiang Group. Dalam 1 bulan, jika Anda berhasil menemukan seseorang untuk dinikahi, maka tantangan tersebut dianggap berhasil. Saat ini, dana yang Anda kuasai hanya 10 juta. Tetapi semakin banyak tantangan yang Anda selesaikan, semakin banyak dana yang dapat Anda buka. 10 juta sudah cukup. Aku akan segera pergi melamar pacarku. Triliunan dolar sudah kudapatkan. Manyu bersama saya selama 3 tahun. Menderita selama 3 tahun. Kemarin harus menggunakan yang terbaik. Perhiasan apapun. Saya ingin memberinya sebuah rumah. Bapak, silakan minum teh dulu. Saya akan menjelaskan secara detail situasi perumahan ini. Hei. Kamu ngapain? Ngapain? Kamu pikir tempat ini apa? Sopir panggilan berani masuk ke sini? Dan kamu sudah berapa kali saya bilang, jangan biarkan siapapun masuk. Tapi bagaimanapun dia pelanggan. Pelanggan dengan penampilannya yang miskin, Pak, dia mampu membeli rumah dari grup kami, membiarkan orang lain melihat orang seperti ini, di kantor penjualan kita, menurunkan citra kita. Pelanggan adalah raja. Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? Kami tidak punya raja semiskin itu. Kalau tidak beli, jangan membuat masalah di sini, cepat pergi. Bagaimanapun dia pelanggan, Anda tidak pantas begini. Dia hanya sopir panggilan. Bahkan untuk termurah di sini saja dia tidak mampu. Kalau kamu berani bicara lagi, kamu pergi bersamanya. Siapa bilang saya tidak mampu? Oh, berapa anggaranmu? 10.000? Kamu main-main denganku? Cepat pergi dari sini. Kalau berani membuat masalah lagi, kupatahkan kakimu. 10 juta. 10 juta. Bicaramu terlalu tinggi. Bukannya aku meremehkanmu. Orang sepertimu kalau bisa keluarin 10 juta, aku sudah jadi jutawan. Cepat pergi dari sini. Aku hari ini harus... Anak muda, kau tidak cari tahu dulu, ini tempat apa? Berani membuat masalah di grup Shengqiang? Awas ku buat engkau keluar dari sini dalam keadaan terbaring. Manajer Wang, beli rumah bukan seperti beli baju. Barang jutaan tentu saja harus dipertimbangkan masak-masak. Aku lihat dia cuma numpang AC saja. Kalau dia mampu beli, aku jadi cucunya. Itu katamu sendiri. Gesek. Kartu hitam tertinggi. Anak muda, engkau jangan berpikir pakai kartu palsu. Bisa membodohiku. Aduh. Manajer, ini kartu hitam tertinggi grup Shengqiang. Kau juga tahu ini grup Shengqiang diberikan kepada VIP tertinggi. Di Provinsi Jiang yang punya kartu ini, tidak lebih dari 10 orang. Semuanya orang berpengaruh di Provinsi Jiang. Kau pikir kau ini siapa? Sopir sewaan saja merasa dirinya hebat. Dasar tidak tahu diri. Berani kau memaki aku? Anak muda, berani-beraninya membuat onar pakai kartu palsu dan juga menghinaku. Satpam. Patahkan kakinya. Kau Orang yang tidak tahu diri, berani lagi bersikap kurang ajar pada Tuan Muda Xiao. Kulihat yang harus kakinya dipatahkan itu kau. Cepat minta maaf kepada Tuan Xiaoyang. Xiaoyang, Tuan Xiaoyang. Tuan Xiaoyang, anak buah saya kurang ajar. Mohon Tuan Xiaoyang menghukumnya. Sekretaris Lin.
Apakah Anda salah orang? Salah orang? Anda bilang saya buta, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bukan. Anak ini cuma sopir panggilan. Mana mungkin ada hubungannya dengan grup Shengqiang kita? Menghina Tuan Xiao yang sama saja menghina grup Shengqiang. Kau mau mati? Mulut saya lancang, saya salah bicara. Sekretaris Lin, Anda orang yang berjiwa besar, jangan masukkan ke hati. Manajer uang barusan bukannya mau mematahkan kaki saya? Saya... Oh, dan bilang kalau saya mampu beli, dia mau jadi cucu saya? Tuan Xiaoyang. Bukan. Kakek, sebelumnya saya buta dan tidak tahu diri, meremehkan orang. Tolong ampuni saya. Tuan Xiaoyang, tidak. Kakek, sebelumnya saya buta dan tidak tahu menghargai orang. Saya salah menilai orang. Tolong tunjukkan belas kasihan dan bebaskan saya. Hei, Sekretaris Lin. Di bawah naungan grup Shengqiang tidak membutuhkan orang bodoh sepertimu. Hei, Tuan Xiaoyang, kakek, saya tahu saya salah, tolong saya. Tuan Xiaoyang, ini villa yang baru saja ku beli untukmu, senilai 10 juta. Silakan periksa. Bagus sekali. Sekarang Manyu tidak perlu tinggal di kontrakan bersamaku. Aku akan pergi dan memberinya kejutan sekarang. Sebelumnya, akulah yang bersalah pada Manyu, membuatnya hidup susah denganku selama 3 tahun. Kali ini aku pasti akan melindunginya dengan baik, memberikan semua hal terbaik di dunia untuknya. Halo Manyu, jam berapa kamu pulang hari ini? Aku punya kejutan besar untukmu. Bukankah sudah kubilang, jangan sembarangan meneleponku. Aku lembur, malam ini aku tidak pulang. Aku... Selarut ini masih harus lembur, benar-benar melelahkan. Tapi tidak apa-apa. Selama Manyu menerima lamaranku, kita bisa mewarisi kekayaan triliunan, menjadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Ih, menyebalkan. Manyu, bukankah kamu bilang sedang lembur? Inikah lembur yang kamu maksud? Xiaoyang. Bukankah aku sudah bilang, jangan datang menemuiku di kantor? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kamu mengkhianatiku. Siapa pria? Mengkhianati? Xiaoyang, sadarilah posisimu. Apa hakmu menanyaiku? Manyu, apakah aku terlalu sibuk akhir-akhir ini sehingga tidak punya waktu untuk... Makanya kamu sengaja membuatku marah, kan? Bicara baik-baik, jangan main fisik. Kalau dilihat orang, aku bersama seorang sopir, malu sekali. Manyu, aku sudah bersamamu 3 tahun. Waktu adikmu tunangan mobilnya, aku belikan untuknya. Sekarang kamu tidak tahu berterima kasih. Merasa aku memalukanmu. Apakah aku yang menyuruhmu membelikannya? Jelas-jelas kamu sendiri yang sok murah hati, berusaha keras membelinya. Aku tidak memaksamu. Dulu kamulah yang memintaku membeli mobil secara tunai agar bisa masuk ke keluarga. Sekarang aku jadi sok murah hati. Kamu banting tulang. Kartu kreditmu sampai limit untuk membayar uang muka, masih berani pamer di depanku? Lihat ini. Ini semua pemberian Tuan Yang. Hanya satu ini saja, setara dengan puluhan mobil butut pemberianmu itu. Lihat, ini semua pemberian Tuan Yang. Hanya satu ini saja, setara dengan puluhan mobil bututmu itu. Masa aku memilih kamu, bukan Tuan Yang? Manyu, sekarang aku kaya. Selama kita menikah, aku jamin kamu akan menjadi wanita paling bahagia di seluruh Provinsi Jiang. Bahagia? Sadarlah, Xiaoyang. Punya uang baru bisa bahagia. Tidak punya uang, kamu bukan siapa-siapa. Membelikan adikku mobil saja butuh pengorbanan besar darimu. Dengan kecepatanmu mencari uang ini, jangankan membahagiakanku, untuk mengumpulkan mahar untuk menikahiku saja, kamu tidak akan sanggup. Lihat, perhiasan yang kupakai ini semua pemberian Tuan Yang. Satu ini saja harganya ratusan juta, kamu mampu memberikannya? Manyu, aku juga membelikanmu rumah, tidak kalah dengan rumahnya. Kamu cuma mampu beli barang murahan. Mau membohongiku dengan ini? Tuan Yang itu pemegang saham grup Shengqiang. Rumah macam apa yang tidak dia miliki? Kamu pantas membandingkan diri dengannya? Hanya karena dia lebih kaya dariku, kamu jadi meninggalkanku. Begitu. Ini bukan meninggalkan. Ini demi kebaikanmu. Apa aku harus berterima kasih, Pak? Xiaoyang, kamu cuma sopir. Seumur hidupmu tidak akan sukses. Apa kamu mau aku ikut denganmu dan menderita seumur hidup? Jangan buang-buang waktu kita lagi.
Manyu, siapa ini? Kamu kan bilang tidak punya pacar. Tuan Yang, aku masih suci. Kamu adalah pacar pertamaku. Dia bahkan belum pernah menyentuhku. Dia cuma sopir pengganti yang mengejarku. Setiap hari mengganggu dan menggangguku. Kita bersama selama 3 tahun. Di matamu aku cuma pengajar yang menyedihkan. Jangan cari aku lagi. Aku takut Tuan yang salah paham. Pergi sana. Manyu, jangan bersikap dingin begitu. Bukankah temanmu ini sopir pengganti? Sini, antar kami ke hotel. Uang ini semua untukmu. Mau aku mengantar kalian ke hotel? Tuan yang saja belum pernah naik mobil sebagus ini. Dia mungkin bahkan tidak bisa menyetirnya. Aduh, aku lupa. Sobat, uang sebanyak ini di depanmu saja kau tidak bisa ambil. Wanita secantik ini diberikan padamu. Apa kau, si miskin ini, bisa mempertahankannya? Diam. Berani kau memukulku? Pukul. Pukul sampai mati. Kalau mati, biar aku yang tanggung jawab. Aduh. Aduh. Pukul. Duh. Xiao Yang, aku susah payah dekat dengan Tuan Yang, orang kaya dan berkuasa. Kalau kau berani menggangguku lagi, aku tidak akan memaafkan. Tuan Xiao Yang, Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana saya bisa di sini? Tuan Xiao Yang, Anda ditemukan pingsan di pinggir jalan dan saya bawa kembali ke kediaman keluarga Xiao. Oh iya, uji coba sudah gagal. Apakah saya tidak bisa mewarisi harta paman? Tuan Xiao Yang memberi Anda waktu setengah bulan. Selama Anda menikah dalam batas waktu tersebut, Anda masih bisa. Jadi saya masih punya kesempatan? Tuan Xiao Yang, silakan minum air dulu dan istirahat. Setelah Anda pulih, kita pikirkan lagi soal uji coba itu. Tadi dia menyombongkan diri, bilang bisa segera menyelesaikan tugasnya. Sekarang malu sendiri kan? Apa katamu? Saya tidak mengatakan apa-apa, Tuan Xiao Yang. Anda salah dengar? Benarkah? Apa aku benar-benar salah dengar? Tugas seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Tugas selanjutnya mungkin akan lebih sulit. Tuan muda ini mungkin tidak berjodoh dengan warisan itu. Aku bisa mendengar isi hatinya. Aku bisa mendengar isi hatinya. Tuan Xiao Yang, Anda sebaiknya istirahat dulu. Saya permisi dulu. Tunggu. Masih ada urusan Tuan Xiao Yang? Apa yang ku dengar baru? Tuan Xiao Yang, Anda sedang apa? Tuan Xiao Yang, Anda baik-baik saja? Tuan muda ini jangan-jangan dipukul sampai linglung. Aku mendengarnya lagi. Dengar? Mendengar apa? Tidak ada apa-apa, Tuan Xiao Yang. Bagaimana kalau saya panggilkan dokter untuk Anda? Tidak usah. Aku baik-baik saja. Tuan Xiao Yang, Anda benar-benar baik-baik saja? Jangan-jangan benar-benar dipukul sampai linglung? Ternyata hanya dengan menyentuh orangnya bisa mendengar isi hatinya. Saya carikan dokter saja untuk Anda untuk diperiksa lebih lanjut. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Bukan, aku bukan. Bukan saya bukan. Bukan, kau salah paham. Jangan mendekat, dasar brengsek. Aduh. Dengarkan penjelasanku. Jangan mendekat. Selanjutnya, saya akan merawat Tuan Xiao Yang menjadi sekretaris pribadi Anda sampai tugas Anda selesai. Kami mengetahui bahwa ibumu sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk pengobatannya. Tuan Xiao yang punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting, lebih baik pikirkan bagaimana cara menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Tuan Xiao.
Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Bu, tenang saja, aku pasti akan mendapatkan semua harta keluarga Xiao dan menyembuhkan penyakit ibu. Aku akan membuat hidup ibu lebih baik. Sumanyu, dulu aku salah menilai dirimu. Aku telah berkorban begitu banyak untukmu, tetapi akhirnya aku ditinggal dan dikhianati. Tenang saja, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ibu. Aduh. Ibu, saya sudah mencari ibu berhari-hari. Ibu ngapain sih? Pulang sama saya? Aduh. Yang, sudahlah. Biarkan saja aku. Manis tidak suka dengan saya, wanita tua ini. Dia tidak mau tinggal bersama saya. Saya tidak mau mengganggu kalian berdua. Kalian jalani hidup kalian saja dengan baik. Ibu adalah ibuku. Kalau ibu tidak tinggal denganku, ibu mau tinggal di mana? Lagi pula, saya ini orang sakit-sakit. Tidak punya banyak waktu lagi. Kamu hiduplah bahagia dengan... Anggap saja aku sudah tiada. Ibu bicara apa sih? Bicara soal hidup dan mati. Ibu tenang saja. Anakmu sekarang sudah punya uang. Saya akan bawa ibu ke rumah sakit terbaik. Saya bisa pastikan ibu akan panjang umur, hidup bersamaku selamanya. Ibu, pulanglah bersama saya. Sudahlah, jangan bohongi saya. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dari jadi sopir panggilan? Lagi pula, kamu juga harus mengumpulkan uang mahar yang dijanjikan untuk Manyu. Saya tidak mau jadi beban kalian lagi. Ibu, saya dan Manyu sudah putus. Apa? Kalian bukannya mau menikah? Karena dia takut saya tidak bisa mengumpulkan uang mahar dan rumah. Jadi karena aku, Manyu, mencari pria. Lalu dia meninggalkan saya. Aduh. Semua ini karena saya, orang sakit-sakitan ini, yang menjadi bebanmu. Karena penyakit saya, kamu sampai tidak bisa menikah. Bagaimana saya bisa punya muka untuk bertemu dengan para leluhur? Ibu. Lebih baik saya, wanita tua ini, pergi saja. Ibu sudah bangun. Ini di mana? Ibu, ini rumah sakit. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Tidak baik. Yang kita pulang saja. Yuk, dirawat di rumah sakit pasti mahal. Ibu, tenang saja. Ibu dirawat di sini. Dokter bilang penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dioperasi. Operasi? Tidak bisa. Penyakitku ini pasti akan menghabiskan banyak uang. Aku tidak bisa menyusahkanmu lagi. Lebih baik kita pulang saja. Ibu. Dengarkan aku. Kembalikan uang operasinya. Kejar kembali Manyu. Kalian berdua harus hidup bahagia. Ibu, jangan khawatir soal uang. Putramu ini sekarang sudah punya uang. Kedepannya ibu tidak akan hidup susah lagi. Wah, kata-katanya besar sekali. Kalau memang banyak uang, utangmu seharusnya sudah lunas dong. Manyu, ngapain kamu kesini? Aku kesini tentu saja untuk menagih hutang. Saya datang tentu saja untuk menagih hutang. Menagih hutang? Sumanyu, ada apa sebenarnya ini? Ini, tanyakan saja pada putra. Dia berhutang 1 juta kepadaku. Apakah dia tidak berniat membayarnya? Kapan aku pernah meminjam uang darimu? Saat adikku bertunangan, kau bilang akan membelikannya rumah. Jika dibulatkan, 1 juta tidak berlebihan kan? Itu hanya candaan. Tidak bisa dianggap serius. Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Apakah kau ingin mengingkari hutang? Bu. Sumanyu, ini apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Surat jaminan yang ditulis langsung oleh putramu masih bisa palsu? Kami sudah putus. Uang ini kau mau menagih siapa? Silakan saja. Bajing, kau cari masalah ya? Hei, sopan sedikit. Jangan main kekerasan terus. Uang ini, kalian tidak perlu membayarnya juga tidak apa-apa. Tapi, jika suatu hari nanti keluargamu tiba-tiba kehilangan seseorang,
Jangan salahkan aku. Beraninya engkau. Sumanyu, kau benar-benar jahat. Baru tahu sekarang. Terlambat. Hei, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, mengingat kita sudah saling kenal begitu lama. Sekarang berlutut dan sujudlah. Anggap saja sebagai pembayaran bunga. Bagaimana? Kau mimpi. Jangan menyesal kalau sudah begini. Kalau begitu jangan salahkan kami. Patahkan satu lengannya. Jangan, Tuan Gu. Kumohon, lepaskan Xiao Yang. Uangnya akan kami kembalikan. Hei, demi ibumu, aku bisa saja melepaskanmu. Sekarang berlututlah dan sujud padaku, dan bersumpah untuk tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Aku masih bisa memohon kepada Tuan Go. Kau menyuruhku berlutut untuknya. Kusarankan kau, sebaiknya segera berlutut dan bersumpah untuk tidak pernah muncul lagi di Jiang. Tuan Go mungkin akan melepaskan keluargamu. Ini semua demi kebaikanmu. Kesempatan ini hanya sekali, kusarankan. Kau memanfaatkannya dengan baik. Kalau Tuan yang tahu, aku pernah bersama orang seperti ini, maka semua kebohonganku akan terbongkar. Aku harus mengusirnya dari Jiang untuk mencegah masalah di kemudian hari. Demi kebaikanku, kurasa ini demi kebaikanmu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Lepaskan aku. Kau takut aku muncul di hadapan Tuan dan membuatnya tahu kau punya mantan pacar, merusak citramu yang suci, membuat mangsamu terbang begitu saja. Kau takut muncul di hadapan Tuan dan membuatnya tahu bahwa engkau pernah punya mantan pacar, merusak citra polosmu. Lalu membuat bebek gemuk yang sudah di depan mata terbang, dia kan? Bagaimana kau tahu? Xiao Yang, aku peringatkan kau, jangan fitnah aku. Aku bersamamu selama 3 tahun, kau bahkan tak mengizinkanku menyentuhmu. Sedangkan dengan Tuan yang baru kenal 3 hari, sudah begitu dekat. Oh, jadi kau iri dengan kedekatanku dengan Tuan Yang, ya? Jika tidak ketahuan, hubunganku dengan Tuan Yang, aku pasti akan mempermainkannya. Setidaknya dia, anjing baik yang mau membelikan aku baju dan tas. Sayang sekali. Iri. Aku sangat iri. Sumanyu, dulu aku buta, sampai tertarik pada orang sepertimu, mengeluarkan uang dan tenaga, menjadi ban serepmu selama 3 tahun, bahkan menipuku untuk menulis surat hutang. Hatimu sangat jahat. Kosong, tidak bisa bayar. Berlututlah padaku. Kau tidak, awas aku habisi kau. Uang ini tidak aku akui, Xiao Yang. Kalian mau cari siapa, cari saja. Kau tidak mau menerima tawaran baikku? Ya. Tunggu, aku berlutut, kumohon, jangan ganggu anakku lagi. Aku berlutut. Bu, bukankah hanya 1 juta? Aku masih 1 juta. Saya masih. Yang kita mau pinjam 1 juta itu di mana? Tidak perlu pinjam. Saya punya sekarang. Sembarang kartu pecah. Mau menipu saya? Saya beri kau kesempatan sekali lagi. Sekarang juga pergi dari Provinsi Jiang. Hutang 1 juta ini saya anggap lunas. Bagaimana? Takut saya di Provinsi Jiang merusak impianmu untuk menikah dengan orang kaya dan jadi orang terpandang. Omong kosong. Kalau kartu ini tidak bisa dipakai, saya habisi kau. Satu juta sudah masuk. Xiao Yang, kau dapat 1 juta dari mana? Bukan urusanmu. Sumanyu, 1 juta ini untukmu. Kita sudah impas. Mulai sekarang kita masing-masing jalan sendiri. Tenang saja, aku tidak akan menghancurkan impianmu untuk menikah dengan keluarga kaya. Hanya berharap kamu tidak akan menyesal. Menyesal? Xiao Yang, meninggalkan orang miskin sepertimu, ku malah merayakannya. Justru kamu, nantinya meskipun berlutut memohon padaku, aku pun tidak akan melirikmu. Ayo pergi. Sumanyu, tunggu sampai aku mewarisi warisan triliunan. Mungkin orang yang berlutut memohon adalah kamu.
Halo? Tuan Xiao Yang, saldo di kartu Anda sudah 0, memicu persyaratan yang ditinggalkan oleh Tuan Tua Xiao. Jika dalam 1 hari Anda tidak dapat menemukan pasangan untuk menikah, Anda akan kehilangan hak waris. Apa? Tuan Xiao Yang, saldo kartu Anda kosong. Memicu syarat yang ditetapkan oleh Tuan Besar Xiao. Dalam 1 hari, jika Anda tidak menemukan pasangan hidup, Anda akan kehilangan hak waris. Apa? Tuan Xiao Yang, waktu Anda tidak banyak lagi. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tantangan ini, disarankan Anda melepaskan hak waris dan memilih 100 juta dolar. Aduh, siapa bilang saya tidak bisa? Katak berkaki 3 memang sulit ditemukan, tapi menemukan wanita yang bisa menemani hidup saya, bukankah itu mudah? Maaf, kita tidak cocok. Anda orang baik, tapi saya tidak suka. Kodok mau makan daging angsa ya? Berkaca dulu dong. Kau pikir kau siapa? Mencari pacar, kok susah banget ya? Xiao Yang, Anda mencari saya, ada perlu apa? Ada. Bisakah kamu punya anak denganku? Apa? Bisakah kamu melahirkan anak untukku? Kurang ajar. Bukan begitu, dengarkan penjelasanku dulu. Cabul. Dengarkan aku sampai selesai. Apa yang perlu dijelaskan? Bajingan. Salah paham. Aku ingin menjadi pasangan pura-pura. Hah? Kita berdua tanda tangan kontrak pura-pura menikah. Asalkan bisa menipu orang-orang di perusahaan. Aku akan memberimu 10 juta. 10 juta. Ini jauh lebih banyak daripada kamu menjual rumah di sini, kan? Tapi menghabiskan 10 juta untuk membeli pasangan pura-pura tuan muda ini. Jangan-jangan punya fetis tertentu ya? Aku bilang dulu ya, kita hanya pasangan. Kamu tidak boleh punya niat buruk terhadap jiwa dan ragaku. Aku kepadamu. Bagaimana, mau bekerja sama denganku? Baik. Tuan Xiao, yang karena sudah dibilang pasangan pura-pura, lebih baik kita tanda tangan kontrak agar tidak ada perselisihan di kemudian hari. Tidak masalah. Mana kontraknya? Saya akan tanda tangan sekarang. Banyak sekali. Kalau begitu saya akan membacakannya. Tidak masalah. Silakan tanda tangan. Pasal pertama, pihak A tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak B dengan alasan apapun. Pasal kedua, pihak A tidak boleh menyentuh pihak B secara fisik. Pasal ketiga, pihak A tidak boleh meminta pihak B untuk memenuhi kewajiban seorang pacar, seperti bergandengan tangan, berpelukan. Dalam keadaan khusus, harap diinformasikan terlebih dahulu. Pasal keempat, pihak B meminta sistem kerja 8 jam. Melebihi jam kerja dianggap sebagai lembur. Pihak A harus membayar uang lembur. Pasal 1314, 1 juta dolar AS yang dibayarkan pihak A kepada pihak B adalah gaji setelah pajak. Xiao Yang? Bagaimana? Sudah sampai pasal keberapa? Saya sudah selesai membacanya. Jika Tuan Xiao yang merasa tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Akta nikah sudah ada? Masih bisa palsu? Selamat kepada Tuan Xiao yang telah menyelesaikan ujian pertama dan mendapatkan kualifikasi pewaris. Anda akan mendapatkan modal awal 1 miliar. Selama Anda dapat melewati ujian selanjutnya, Anda dapat mewarisi warisan keluarga Xiao. 1 miliar. Bagus sekali. Modal awal sudah ada, hak waris juga sudah ada. Operasi ibu sudah dijadwalkan. Bisa rayakan di hotel nih. Bukankah itu supir panggilan itu? Kok dia jemput klien di sini? Xiao Yang, sudah berapa kali kukatakan, jangan ganggu aku lagi. Kau tidak mengerti? Daripada engkau membuang waktu menggangguku, lebih baik kau cari penumpang. Mungkin kalau kau kerja keras, beberapa puluh tahun lagi kau bisa punya cukup uang untuk uang muka. Dan kau bisa bersama ibumu yang sakit pindah ke tempat yang lebih baik. Mengejarku, kau terlalu percaya diri. Jalan di Jiang banyak, semuanya mengarah ke rumahmu ya. Aku makan di sini saja, tidak boleh? Haha, kau mau makan di sini? Kau bahkan tidak tahu, harus reservasi dulu kan? Seorang supir panggilan mungkin bahkan tidak bisa masuk. Kusarankan kau pergi saja, sebelum nanti diusir orang, malu. Kusarankan kau cepat pergi, sebelum nanti diusir orang, malu. Bagaimana engkau bisa bicara seperti itu?
Saudara Xiaoyang belum pernah melihat hotel semewah ini, ya. Setelah ditolak olehmu, ia sangat kecewa, ingin masuk dan menghabis-habiskan uang. Kau bilang bahkan pintunya pun tak bisa dimasuki. Bukankah itu sangat menyedihkan? Begini saja, atas namaku masuklah dan makan, aku yang bayar. Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan yang murah hati. Tak perlu kalian traktir, aku punya banyak uang. Maaf sekali, hari ini sudah penuh, tidak bisa masuk. Wah, bukankah ini Tuan Yang? Silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Hari ini, ruang suite kami kebetulan tersisa satu ruangan. Bukankah tadi katanya sudah, kenapa dia bisa masuk dan aku tidak? Bukankah sudah, kenapa dia boleh masuk, aku tidak? Hei, kau tahu siapa Tuan Yang? Ini hotel terbesar milik grup Shengqiang. Tuan Yang adalah pemegang saham grup Shengqiang. Kau siapa? Berani bandingkan dirimu dengan Tuan Yang? Pergi sana. Jangan kotori lantai hotel kami. Ini, sayang sekali ya. Katanya tinggal satu kamar pribadi. Aduh, aku mau kau masuk pun kau tak bisa. Tuan Yang, kenapa ladenin orang ini sih? Kita masuk saja yuk. Bagaimanapun dia sudah mengejarmu bertahun-tahun. Sedikit muka tetap harus kuberikan. Xiaoyang, bagaimana kalau engkau bilang kau anjingku? Aku pesan beberapa makanan untukmu. Kau jongkok di sini dan makan saja. Tuan Yang memang baik hati ya. Xiaoyang, cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Yang. Kalau tidak, engkau kerja jadi sopir seumur hidup pun tak akan mampu makan di sini. Bukankah cuma kartu anggota? Sekarang juga aku bisa buat. 3 menit. Kartu anggota hotel istimewa akan segera diantar ke sini. Oh, 3 menit antar kartu anggotaku ke sini. Hahaha. Hahaha. Xiaoyang, kau pikir kartu ini bisa kau buat sesukamu? Data anggota saja perlu diverifikasi selama seminggu. Mereka yang kekayaannya di bawah 10 juta bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan data. Kau cuma sopir sewaan, jangan sok kaya. Tuan Yang, mari kita masuk. Jangan lihat orang ini mengarang cerita sendiri. Silakan masuk, silakan masuk. Sekretaris Lin. Iya. Saya tahu. Maaf, Tuan Yang. Baru saja menerima pemberitahuan dari kantor pusat. Sekretaris Lin bilang suite di dalam sana hari ini akan digunakan untuk menjamu tamu penting. Bagaimana kalau Bapak datang lagi lain kali? Tamu penting apa yang lebih penting dari saya? Kau sengaja, ya? Benar-benar maaf, Tuan Yang. Sekretaris Lin secara khusus berpesan kepada saya, kamar itu hari ini tidak boleh digunakan siapapun. Sudah kubilang, hanya kartu anggota. Cuma masalah sebentar saja. Jangan berpura-pura. Kebetulan ada tamu penting yang datang. Selama aku bicara, jangan bilang hanya kartu anggota. Semua penanggung jawab hotel ini harus keluar dan menyambutku secara pribadi. Xiaoyang, kau sangat memalukan berlagak seperti orang kaya. Malu sekali. Ribut apa ini? Ayah. Ada apa ini ribut-ribut? Ayah, kenapa ayah datang? Lihat, ini ayah Tuan Yang, pengelola hotel mewah. Oh, jadi ini ayahmu? Kita sudah saling kenal. Bukan. Siapa yang sudah saling kenal denganmu? Apa statusmu? Berani-beraninya berdiri di sini bersama kami. Bocah, kau ngapain di sini? Ayah datang tepat waktu. Aku mengajak pacarku makan malam, tapi malah dihadang di luar oleh orang yang tidak tahu diri ini. Dihadang di luar? Jangan bilang orang yang membuat keributan tadi itu kok. Benar. Hotel mewah ini semakin merosot mutunya. Bapak harus membenahinya. Dan juga memberi pelajaran pada orang-orang yang tidak tahu diri. Kau sadar siapa dirimu. Tempat seperti ini kau berani masuk? Bagaimana menurut Bapak? Bajingan. Orang yang seharusnya diberi pelajaran itu kau. Ayah. Tuan Xiaoyang ini karena kurangnya didikan saya. Mohon Tuan Xiao yang menghukum saya. Ini karena kurangnya pengawasan saya, Tuan Xiaoyang. Anak saya yang kurang ajar telah menyebabkan masalah besar. Saya mohon Tuan Xiao yang menghukum saya. Demi Pak Yang, lupakan saja. Tuan Yang. Xiaoyang, dia hanya sopir pengganti. Dia pasti salah. Iya, ayah pasti salah. Dia orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin pantas ayah membungkuk dan meminta maaf padanya? Tidak berguna?
kurasa kaulah yang tidak berguna. Tuan Xiaoyang adalah Presiden Direktur Grup Shengqiang, satu-satunya pewaris yang ditunjuk oleh Pak Xiaoyang senior. Kalau kau berani berkata kasar lagi, awas kakimu. Benar, pewaris Grup Shengqiang. Tuan Xiaoyang, mulai sekarang semua properti di bawah Grup Shengqiang dapat Anda akses dengan bebas. Semua pengeluaran akan ditanggung oleh Grup Shengqiang. Silakan. Kau masih berdiri di sini ngapain? Pulang cepat dengan. Ayah, lihat saja nanti aku bereskan kau di rumah. Ayah, lihat saja nanti aku bereskan kau di rumah. Bukan kau. Bagaimana mungkin dia? Xiaoyang, semua aset grup Shengqiang akan menjadi milikmu nanti. Benar. Bagaimana mungkin kau akan sekaya itu nanti? Kenapa kau masih bekerja sebagai sopir pengganti? Aku hanya ingin merasakan kehidupan orang miskin. Sekarang masa percobaannya sudah habis. Aku, Xiaoyang, akan mewarisi kekayaan triliunan. Triliunan? Wah, Xiaoyang, mari. Silakan masuk. Sekarang tidak perlu khawatir. Saya masuk akan mengotori hotel kali. Xiaoyang, saya buta menilai orang. Anda orang yang berbesar hati, jangan mempermasalahkan saya. Silakan. Xiaoyang, tunggu. Aduh, kamu tidak pergi dengan Tuan Yang. Xiaoyang, kamu begitu kaya, kenapa tidak memberitahuku? Kami sudah putus. Kenapa aku harus memberitahumu? Oh, tidak. Kita tidak pernah pacaran. Lagi pula, aku hanya mengejarmu selama 3 tahun, bukan begitu? Xiaoyang, apa yang kukatakan sebelumnya hanya karena marah. Bagaimana bisa bilang diri sendiri cuma pengejar? Seandainya aku tahu kamu sekaya ini, mana mungkin aku meninggalkan kesempatan emas ini dan memilih yang Shimei yang payah itu? Kalau ngomong ya ngomong saja, jangan sentuh-sentuh. Aku takut Tuan yang tersayangmu salah paham. Xiaoyang, sebelumnya aku yang salah. Aku minta maaf. Apa itu tidak cukup? Mengingat kita akan segera menikah, maafkan aku ya. Jangan cari masalah, ya. Kita ini apa? 3 tahun, ini pertama kalinya aku menyentuh tanganmu. Sebelumnya, bukankah aku hanya menguji kamu? Aku juga takut kamu hanya bersamaku karena penampilanku. Makanya kita bersama. Setelah itu, mengalami begitu banyak hal, aku baru sadar. Kamulah yang paling cocok untuk aku benar-benar ingin hidup bahagia bersamamu, berbaikan denganmu. Andainya aku tahu kamu sekaya ini, untuk apa aku masih mempermainkanmu dan diam-diam mencari orang lain? Sumanyu, ujianku sudah selesai. Sumanyu, kalau saja aku tidak menyadari kemampuan ini, aku pasti sudah tertipu. Jika kamu mau, aku selalu bisa menjadi wanitamu seutuhnya. Kamu boleh melakukan apa saja padaku. Bukankah sebelumnya kamu meremehkan hadiah lamaran yang kuberikan, murah, menolakku? Tidak sama sekali. Aku suka yang murah. Mengingat kita sudah lama bersama, kamu juga tidak tega meninggalkanku, kan? Maaf, aku tidak suka yang murah. Maaf, saya tidak suka barang murahan. Xiaoyang, apa maksudmu? Dulu saya buta, sampai jatuh cinta pada orang Sumanyu. Kita sudah impas. Mulai sekarang, jalan kita masing-masing. Kita tidak ada hubungannya lagi. Berhenti. Xiaoyang, sudahlah. Berhentilah berpura-pura. Dulu engkau seperti lintah, menempel padaku, susah sekali diusir. Sekarang aku yang meminta maaf padamu, kau malah berlagak. Kau yang mengkhianatiku, kau minta maaf, lalu aku harus memaafkanmu? Aku sudah minta maaf, apalagi yang kau mau? Apa aku harus seperti budak? Disuruh datang dan disuruh pergi sesukamu? Xiaoyang, kuberikan engkau satu kesempatan lagi. Aku sarankan, jangan terlalu memikirkan harga dirimu. Kalau tidak, seumur hidupmu, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Benarkah? Aku sangat takut. Xiaoyang, walaupun engkau berlutut memohon padaku, aku tidak akan sudi melihatmu lagi. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Sebaiknya engkau jangan memberiku kesempatan itu. Sekarang melihatmu saja membuatku mual. Xiaoyang, kau pasti akan menyesal. Entah, kau ini banyak orang yang bisa kau ganggu. Kenapa harus dia? Ayah, aku malu. Bagaimana muka ayah bisa berseri? Ayah bahkan memukulku di depan banyak orang. Kau, bagaimana aku bisa melahirkan anak tidak berguna sepertimu? Dia pewaris grup Shengqiang. Kalau aku tidak memukulmu, apa aku harus melawan grup Shengqiang dan calon ketuanya?
Ayah, jangan marah dulu. Bagaimana aku bisa tidak marah? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Miliaran dolar AS melayang dari tangan. Aku sudah bertahun-tahun menahan penghinaan di bawah orang tua itu. Hahaha. Pada akhirnya hanya mendapatkan beberapa perusahaan kecil, miliaran dolar AS dan rumah mewah di Provinsi Jiang. Malah diambil oleh supir sewaan rendahan. Saya sudah bertahun-tahun bekerja keras di bawah Pak Tua, menahan penghinaan dan menanggung beban berat selama bertahun-tahun. Pada akhirnya hanya mendapatkan beberapa perusahaan kecil, triliunan dolar dan rumah mewah di Provinsi Jiang. Tak disangka, diambil oleh seorang sopir sewaan. Ayah, perkataanmu terlalu dini. Apa maksud perkataanmu? Bukankah Pak Xiao sudah mengatakannya dalam wasiatnya, hanya dengan menyelesaikan tugas, barulah bisa mendapatkan uang itu. Jika tidak selesai, bukankah semua uang itu akan menjadi milik ayah? Maksudmu? Asalkan kita selangkah lebih maju, mengetahui ujiannya, lalu menghalanginya, kita bisa membuatnya dan warisan triliunan lepas darinya. Bukankah itu sangat mudah? Ayah, apa sebenarnya ujian dari Pak Xiao itu? Sebenarnya apa? Aduh, ujian dari Pak Xiao apa ya? Sebenarnya apa? Ujian pertama sudah diselesaikan Xiao Yang. Untuk yang kedua, jika ingin mewarisi grup Shengqiang, harus punya otak bisnis. Pak Xiao ingin dia dalam 1 bulan menghasilkan 10 juta. Apa? Ayah, kita tidak perlu menghalanginya. Xiao Yang pasti tidak akan bisa menyelesaikan ujian ini. Bagaimana kamu bisa yakin? Dia hanya sopir pecundang. Jangankan 1 bulan, bahkan jika diberi waktu 1 tahun, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan 10 juta itu. Hahaha. Meskipun begitu, bagaimana jika dia mendapat sebuah keberuntungan? Meski begitu, bagaimana jika dia berhasil? Kau harus memastikan dia gagal. Ayah, tenang saja. Aku akan segera menghubungi para jutawan di Provinsi Jiang. Siapapun yang berani berbisnis dengan Xiao Yang berarti berurusan dengan keluarga Yang. Hahaha, bagus. Bagus, nak. Urusan ini kuserahkan padamu. Ayah, tunggu kabar baik dariku. Hahaha. Untung aku punya pekerjaan ini. Dulu, aku jadi untuk orang-orang kaya. Mendapatkan 10 juta bukanlah hal yang sulit. Halo? Ying Ying. Halo Xiao Yang, tolong aku. Bu, aku pulang. Aduh, Ying Ying sudah pulang. Bu, ini apa? Ying Ying, kamu pulang tepat waktu. Ibu membawa Tuan Kiao ke sini untuk membicarakan pernikahan kalian. Pernikahan? Bu, umurnya bisa jadi ayah. Ibu mau aku menikah dengannya? Kenapa kalau umurnya lebih tua? Umur lebih tua, lebih menyayangi. Lagi pula, ibu tahu, dia sangat kaya. Pak Kiao sudah berjanji padaku, kalau kamu menikah dengannya, dia akan membelikan kita sebuah villa besar dan sebuah mobil mewah. Bu, ibu ini mau menikahkan anak atau menjual anak? Aku cuma seharga 1 rumah dan 1 mobil. Hei, bagaimana kamu bicara dengan ibu seperti itu? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Ibu ingin kamu bahagia. Ibu malah menjerumuskanku. Dia sudah beberapa kali mengajak orang ke tempatku untuk melihat dan setiap kali selalu dengan wanita yang berbeda. Dia itu bajingan hidung belang. Lalu kenapa? Justru itu membuktikan Pak Kiao orangnya dermawan. Kalau kamu menikah dengannya, dia pasti akan baik padamu. Apapun yang kamu mau, dia akan belikan. Apa itu belum cukup? Tapi, tidak ada tapi-tapi. Ini bukan untuk didiskusikan, ini sudah diputuskan. Beberapa hari lagi kamu akan menikah dan tinggal di rumah Pak Kiao. Aku sudah punya pacar. Saya sudah punya pacar. Aduh, bukankah kamu bilang dia tidak punya pacar? Aduh Pak Kiao, jangan marah dulu. Ying Ying, pasti dia sedang bercanda denganku. Anak perempuanku, mana mungkin aku tidak tahu. Dia belum pernah punya pacar. Dia itu perempuan yang sangat baik, gadis yang lugu.
Bu, ibu seperti mau menjualku dengan harga yang ditentukan. Aku sudah punya pacar, dia putra sulung keluarga Xiao. Soal kekayaan tidak kalah dengan keluarga Joko. Kalau sudah punya, bawa dia kemari biar aku lihat. Aku bilang dulu, kalau kondisinya tidak lebih baik dari Pak Kiao, aku tidak akan setuju. Aduh, ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Pernikahan anak perempuan, ibu masih mau membandingkan, ya. Aduh Pak Kiao, kenapa terburu-buru? Kita ini seperti emas, tidak takut diuji dengan api. Biarkan dia membawa pacarnya kemari. Biar Ying juga melihat dengan jelas bahwa bapaklah yang terbaik. Biarkan dia menikah dengan bapak dengan sukarela. Halo Xiaoyang, tolong aku. Ying, ada apa? Xiaoyang... Inikah pacar yang kamu bicarakan? Putra sulung keluarga Xiao? Ini kan cuma sopir panggilan miskin. Ying, kau kenapa? Xiaoyang. Ini pacar yang kau bicarakan? Tuan muda keluarga Xiao? Ini cuma sopir panggilan kan? Apa? Sopir panggilan? Jadi ini menantu yang kau pilih? Melepaskan Tuan Kiao, calon kaya raya seperti itu tidak dinikahi, malah mau menikah dengan sopir panggilan. Apa kau sudah gila? Saya memang dari keluarga Xiao. Sopir panggilan keluarga Xiao? Dengan kau begini, berani mengaku-ngaku keluarga Xiao. Nonamu Ying, kau jangan sampai tertipu oleh orang yang berlagak seperti ini ya. Saya pikir dia benar-benar tuan muda. Sopir panggilan ingin menikahi putriku? Mimpi. Cepat pergi, keluargamu bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Bu, dia benar-benar orang yang tidak tahu diri, tidak tahu malu. Putriku nantinya akan menikah dengan orang kaya dari Jiang. Kau bermimpilah. Putriku nantinya akan menikah dengan bangsawan dari provinsi Jiang. Kamu sedang bermimpi apa? Saya Bibi ini. Jangan panggil saya Bibi. Saya tidak mau dikaitkan dengan sopir sewaan. Nanti kalau orang luar tahu, mereka akan mengira keluargamu kita ini murahan, sampah apapun bisa datang melamar. Kalau dia tidak datang, saya hampir lupa. Nah, kamu masih berutang 28.000 rupiah kepada saya, kan? Bagaimana sekarang kamu ganti topeng dan datang ke sini untuk menipu? Apa? Kamu punya utang? Seorang sopir sewaan yang terlilit utang juga bermimpi menikahi putri saya? Saya tidak. Jelas-jelas dia yang cari masalah. Apa kamu tidak? Jika salah, akui saja. Jika dipukul, terima saja. Hari ini, demi Mu Ying, saya tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Uang ini, anggap saja saya berikan padamu. Kedepannya, jadilah sopir sewaan yang jujur dan jangan selalu memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan. Paham? Cepat pergi? Bu, sudahlah. Kamu juga harus lebih berhati-hati ke depannya. Jangan bawa orang yang tidak pantas ke rumah. Sudahlah. Kamu juga harus lebih realistis. Pernikahanmu dengan Tuan Kiao sudah ditetapkan. Aku tidak mau menikah dengannya. Tidak mau menikah? Ini bukan untuk didiskusikan. Saya sudah menerima 500.000 mahar dari Tuan Kiao. Mau atau tidak, kamu harus menikah. Aduh, uang segitu apa artinya? Nanti kalau Mu Ying ikut denganku, lalu melahirkan anak laki-laki yang gemuk untukku, aku akan memberimu lebih banyak. Bu, apakah di matamu aku hanya barang dagangan yang bisa dijual? Jaga bicaramu, aku membesarkanmu. Apakah hanya untuk menentangku? Menikah dengan Tuan Kiao jauh lebih baik daripada mengikuti sopir sewaan miskin ini dan hidup susah. Betul. Aduh, Nonamu Ying, saya sarankan kamu berpikir ulang. Daripada mengikuti penipu berwajah tampan ini, lebih baik ikut denganku. Ikut denganku. Aku akan membuatmu hidup nyaman. Asal kamu nurut, tas, mobil, pilih sesukamu. Bagaimana? Asal kamu nurut, mobil mau yang mana saja, boleh. Gimana? Pak Kiao benar kok. Ikut orang kaya seperti Pak Kiao pasti lebih baik daripada ikut saya. Kamu cukup pintar juga. Asal ikut. Dengan status dan kekuasaan Pak Kiao, keluargamu bisa langsung punya villa dan mobil mewah. Keluargamu bisa langsung jadi orang kaya. Kok dia tahu? Aku mau bilang ini nanti, ya.
Lagi pula, Pak Kiau selalu bilang begitu ke setiap perempuan. Apa? Kamu ngomong apa sih? Ikut Pak Kiau boleh, tapi nikah tidak mungkin. Seumur hidup tidak akan mungkin. Hei nak, jangan bicara sembarangan. Apa aku bicara sembarangan? Tuan Kiau sendiri yang paling tahu. Entah sudah berapa banyak wanita yang tertipu dengan trik ini. Biasanya belikan beberapa tas dan perhiasan. Begitu dibahas soal pernikahan, selalu ditunda-tunda. Setelah bosan main-main selama 2 tahun, pasti langsung diganti. Kau fitnah. Dia memfitnah saya. Dia memfitnah saya. Perasaan saya pada Ying itu tulus. Bagaimana anak ini tahu apa yang kupikirkan? Jangan-jangan kau nak, karena tidak bisa menikahi Ying, lalu menjelek-jelekan aku di sini. Ku bilang, aku tidak akan terpancing olehmu. Oh, bagaimana bisa? Saya rasa keputusan ibu sangatlah bijaksana. Ying memang seharusnya menikah dengan orang seperti Tuan Kiau. Xiao Yang, apa katamu? Baguslah kau nak, masih punya mata. Lain kali jauhi Ying kami, kau tidak pantas. Ya, saya tidak pantas. Lagi pula, setelah Ying menikah nanti, aset keluarga Kiau nantinya, bukankah akan dikelola oleh keluargamu? Bagus kau. Menikahkan putrinya denganku, ternyata hanya mengincar hartaku. Bagus sekali. Menikahkan putrimu denganku, hanya demi hartaku. Aku bahkan belum menuduhmu punya niat buruk. Kau malah sudah memarahiku. Putriku begitu cantik, membantunya mengelola grup keluarga Kiau. Apa salahnya? Benar, orang tua seperti ini, pecandu alkohol dan wanita seperti dia pasti tidak akan hidup lama. Tunggu saja sampai Ying menikah. Saat itu, warisan keluarga Kiau bukankah akan menjadi milik keluargamu? Kau, bagaimana kau? Apa yang kau bicarakan? Bagus sekali kau, menikahkan putri hanya demi hartaku. Matre, itulah kalian berdua. Kau pikir kau orang baik? Kalau bukan karena keluarga Kiau punya sedikit uang, wanita mana yang mau denganmu? Kau apa kau? Kalau kami tidak matre, dengan penampilanmu seperti ini, jangan harap putriku, aku saja tidak sudi. Orang tua ini, kau berani memakiku? Berani sekali kau memukulku. Kali ini terima kasih atas bantuanmu. Ini bukan apa-apa. Kita berdua sudah menandatangani kontrak. Kau membantuku merahasiakannya dari keluarga Kiau, dan aku membantumu menenangkan ibumu. Bukankah ini pas? Setelah kejadian ini, kurasa ibuku tidak akan memaksaku menikah dengan orang kaya lagi. Akhirnya bisa bernapas lega. Oh ya, bagaimana perkembangan ujian kedua dari Pak Xiao untuk bagaimana kabarnya? Aduh. Jangan bicarakan itu, Pak Liu. Saya Xiao Yang. Kedatangan saya kali ini ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Pak Liu, saya punya proyek, silakan lihat. Pak Lin, saya Xiao Yang, supir pengganti yang dulu. Halo? Hahaha. Kau masih Orang-orang ini begitu mendengar namaku, mereka seperti melihat hantu. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Begini terus, jangankan sebulan dapat 10 juta, setahun pun aku tak akan dapat. Aduh, aku punya teman yang anak orang kaya. Kudengar dia bisnis properti. Mungkin dia bisa membantumu. Hai, ini kan Mu Ying, si kembang sekolah kita. Kalau ini siapa? Ini pacarku, Xiao Yang. Ini teman yang kukatakan padamu, Tang Dalong. Senang bertemu denganmu. Pak Xiao Yang kerja di mana ya? Tidak juga, saya hanya seorang sopir panggilan. Hahaha, maaf ya. Aku tidak meremehkanmu, tapi kamu setiap hari bertemu banyak orang. Siapa yang tahu kamu membawa kuman atau tidak? Apa salahnya jadi sopir panggilan? Dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri, tidak memalukan. Dulu, Tang Dalong mengejarmu begitu lama, kamu tidak mau menerimanya. Kukira seleramu setinggi apa? Dilihat hari ini, biasa saja. Seleranya Mu Ying selalu tinggi. Tidak apa-apa, hari ini reuni, jangan bicarakan ini. Ngomong-ngomong, kembang sekolah kita, Mu Ying biasanya tidak pernah ikut reuni. Kenapa hari ini tertarik untuk datang?
Pacarku sedang ada kesulitan, ingin minta bantuan Tang Dalong untuk mencarikan pekerjaan. Tidak masalah. Karena Ying Ying sudah bicara, mana mungkin aku menolak. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Tang Dalong. Kau kan pacar Ying Ying. Masa kau biarkan Ying Ying sendirian? Mengucapkan terima kasih? Terima kasih Tuan Tang Dalong. Kita semua kan teman. Mengingat kau tulus seperti ini, aku akan memberimu pekerjaan di proyek konstruksi sebagai petugas kebersihan. Gaji bulanannya, bagaimana kalau 3 juta? Petugas kebersihan? Memangnya kenapa dengan petugas kebersihan? Dia cuma sopir panggilan, masih berani meremehkan petugas kebersihan? Setidaknya petugas kebersihan lebih stabil daripada pekerjaannya sekarang, tidak kepanasan dan kehujanan. Kalau bukan karena Tuan Dalong baik hati, dia bahkan tidak akan dapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Xiaoyang, janganlah muluk-muluk. Kau tidak bisa langsung memintaku untuk memberimu. Bisnis 10 juta kan? Di dunia ini, mana ada durian runtuh? Mulailah dari bawah. Aku percaya padamu, kau pasti bisa sukses. Ying Ying, dulu kau menolak Tuan Dalong dan memilih pria pemalas yang cuma numpang hidup ini. Apa kau menyesal? Sekarang masih ada kesempatan untuk menyesal. Hari ini aku akan memberimu kesempatan itu. Sekarang kamu masih punya waktu untuk menyesal. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Apa maksud perkataan? Tuan Tang Dalong dan Nona Mu Ying Ying sedang berbicara. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau ikut campur? Karena aku suaminya. Sebentar lagi bukan. Wanita yang Tuan Dalong inginkan, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Tuan Dalong, pacarmu masih di sini. Sekarang kau masih berani menggodaku. Apa masalahnya? Pria kaya seperti Tuan Dalong punya beberapa wanita itu sangat normal. Mu Ying Ying, kusarankan kau lebih baik segera menerima Tuan Tang Dalong. Lebih baik daripada bersama supir sewaan miskin ini, berpanas-panasan dan kehujanan. Apa salahnya jadi supir sewaan? Aku tidak mencuri atau merampok. Mencari uang dengan tangan sendiri, ini tidak memalukan. Kata-katanya memang terdengar bagus. Itu namanya cari uang. Itu namanya mengemis. Sebulan 3.000 rupiah, mengemis saja lebih banyak dari penghasilanmu. Yo, supir sewaan kecil, Tuan Dalong membuka sebotol anggur, mungkin setara dengan gajimu setahun. Biasanya, kau juga tidak berhak untuk mengonsumsi di tempat seperti ini. Kakak nih, biar kau mencicipinya. Kau Apa kau? Mu Ying Ying, kusarankan engkau cepat tinggalkan sampah ini. Memilih Tuan Dalong, itu jalan yang benar. Baik. Lihat. Tidak punya uang, kamu bukan siapa-siapa. Wanita secantik ini diberikan padamu, tapi kamu tetap tidak bisa mempertahankannya. Memang, apa statusmu? Berani-beraninya bersaing dengan Tuan Dalong? Begini kan lebih baik. Mengikuti orang miskin seperti ini, kedepannya pasti akan banyak kesulitan. Kedepannya, Tuan Dalong akan menyayangimu. Aku belum selesai bicara. Tuan Dalong jangan senang dulu. Apa maksudmu? Tadi aku memang bilang baik. Baik, sekelompok orang berlagak sok suci. Xiaoyang adalah pacarku pilihanku. Tidak peduli dia sopir panggilan atau pemulung, aku tetap menyukainya. Ying Ying, bagaimana kamu bicara dengan Tuan Dalong seperti itu? Karena kalian semua hanya melihat uang dan kekuasaan, tidak melihat persahabatan sesama teman sekelas, kurasa kita juga tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Xiaoyang, ayo kita pergi. Ying Ying, dia cuma sopir panggilan yang tidak berguna. Soal uang, soal kekuasaan, apanya yang lebih baik dariku? Sadarlah dirimu. Ying Ying lebih memilih orang tidak berguna sepertiku daripada kamu. Kalau sampai tersebar, tidak takut ditertawakan orang. Kamu sadar diri dong. Ying Ying lebih memilih aku yang tidak berguna ini daripada kalau tersebar, tidak takut ditertawakan orang. Kamu, Ying Ying, kita pergi. Berhenti. Mau pergi begitu saja? Bagaimana? Tuan Dalong ada arahan lagi. Anggurnya sudah dibuka, tidak bayar, mau pergi? Anggurnya kan belum kami minum, kenapa kami harus bayar? Sudah aku bilang, ini untuk kamu coba. Bukan karena kami tidak akan membuka anggur semahal ini. Bagaimana? Jangan bilang kamu mau kabur. Tuan Dalong, Anda begini terlalu mempersulit orang. Dia ini, untuk uang sebotol anggur ini saja, belum tentu bisa bayar. Tidak bisa bayar tidak apa-apa.
Asalkan kamu berlutut memohon padaku, siapa tahu, kalau aku senang, aku akan bayarkan untukmu. Hei Xiaoyang, kusarankan kamu berlutut saja. Lutut pria lebih berharga dari emas. Dengan berlutut, kamu bisa hemat puluhan juta. Puluhan juta loh. Kalian ini sedang menargetkan Xiaoyang. Tidak apa-apa. Uang sedikit ini masih sanggup kubayar. Jangan sok kaya. Nanti, kartumu bisa-bisa jebol. Aduh, untuk sebotol anggur saja tidak cukup. Jangan berlagak kaya. Nanti kalau kartumu limit, kau bahkan tidak bisa beli sebotol anggur. Itu bukan urusanmu. Uang segini tidak ada apa-apanya bagiku. Tidak ada apa-apanya bagiku. Tidak punya kemampuan apa-apa, tapi jago sekali menyombongkan diri. Saudara Xiaoyang, kau hanya seorang sopir panggilan. Tahukah engkau berapa harga sebotol anggur ini? Saudara Xiaoyang, aku sudah memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu diri. Tuan Dalong, bukankah kau sengaja mencari masalah dengan saudara Xiaoyang? Aduh. Sudah mulai merasa kasihan padanya. Aku bahkan belum mulai macam-macam dengannya. Kalian sebenarnya mau apa? Tidak ingin aku mengganggunya? Gampang saja, panggil aku kakak. Maka aku akan melepaskannya. Bagaimana? Singkirkan tangan kau. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Saudara Xiaoyang, apa yang kau lakukan? Kalau kau berani menyentuhku sedikit saja, aku tidak akan memaafkan. Aduh, semua ini salah perempuan itu. Lengah sedikit saja, dia memesan anggur semahal ini. Aku sedang pusing memikirkan dari mana aku mendapatkan uang untuk membayar anggur ini. Kebetulan sekali bertemu orang bodoh sepertimu. Kau yang akan membayarnya. Aduh, semua gara-gara perempuan itu. Lengah sedikit saja, memesan minuman semahal itu. Saya sedang pusing memikirkan dari mana uang untuk minuman ini. Hei, kebetulan bertemu dengan orang bodoh sepertimu. Kamulah orangnya. Bagaimana? Kau ingin memerasku ya? Pakaianku jadi kotor. Anak ini. Lihat apa? Ini pakaian rancangan eksklusif. Kalau kotor kau tak mampu menggantinya. Benarkah? Ini dibuat khusus loh. Aduh, saya belum pernah melihat yang dibuat khusus. Coba saya lihat. Aduh. Tiba-tiba anak ini sok perhatian. Jangan-jangan dia tahu pakaian saya. Dan juga jam tangan saya semuanya palsu. Hehehe. Kau sedang apa? Jam tanganku ini harganya jutaan. Kalau rusak, bukan cuma puluhan ribu yang bisa menyelesaikannya. Saudara Xiaoyang, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Saya rasa dia belum pernah melihat barang sebagus ini. Benar-benar orang udik, memalukan sekali. Saya benar-benar belum pernah melihat barang sebagus ini. Tidak heran Tuan Dalong. Orang kaya, barang yang digunakan berbeda dengan orang lain. Aduh. Aku belum pernah melihat barang sebagus ini. Layak disebut Tuan Dalong. Orang kaya, barang yang digunakan berbeda dari yang lain. Sekarang kau baru ingat menjilat. Aku bilang, sudah terlambat. Bagaimana ini bisa disebut menjilat? Aku mengatakan yang sebenarnya, merek-merek terkenal yang dikenakan Tuan Dalong memang berbeda dari yang lain. Jangan berpikir dengan sedikit sanjungan. Kau bisa lolos dari hutang ini. Aku bilang, hari ini kecuali kau berlutut dan memohon padaku, kalau tidak, hutang ini tidak akan kulupakan. Xiaoyang, kusarankan engkau cepat berlutut kepada Tuan Dalong dan minta maaf. Kalau tidak, kau harus bekerja untuk orang lain selama setengah tahun lebih. Berlutut tidak masalah. Xiaoyang tidak perlu memohon kepada mereka untuk masalah ini. Dia tidak berlutut tidak masalah. Selama engkau memanggilku kakak, aku bisa saja membayar hutangnya. Berlutut tidak masalah, tapi bahkan jika aku berlutut, aku khawatir Tuan Dalong tidak akan mampu membayar hutang ini. Kau, apa maksudmu? Xiaoyang, kau pikir semua orang sepertimu? Berjuang mati-matian demi beberapa puluh ribu rupiah. Ayah Tuan Tang Dalong adalah CEO perusahaan publik. Dia terlahir di atas angin, sedangkan kau hanya pekerja keras. Xiaoyang, kau pikir semua orang sepertimu akan berusaha mati-matian demi uang reseh? Ayah Tang Dalong kan presiden direktur perusahaan publik. Dia lahir di keluarga kaya raya, sedangkan kau hanya kuli kasar. Benarkah tukang batu di proyek konstruksi juga bisa mengaku bekerja di bidang properti? Apa? Kau bicara omong kosong. Dasar kau tak punya uang lalu memfitnahku. Kau tahu apa? Kau pernah lihat tukang batu di proyek konstruksi memakai baju semahal ini dan jam tangan semahal ini? Benar juga. Lalu kenapa Tang Dalong pakai barang palsu? Aku ditipu. Aku orang kaya dengan harta jutaan rupiah. Perlukah aku membeli barang palsu?
Betul, kami pernah ke pesta di rumah Tang. Vilanya pasti bukan tipuan kan? Oh ya. Kalau begitu, Tang Dalong, bagaimana kalau malam ini kau ajak aku melihatnya? Malam ini agak repot. Memang agak repot. Lagi pula mobil mewah dan villa kan harus disewa dulu. Tang Dalong, apa yang dia katakan itu benar? Apa kau benar-benar tukang batu di proyek konstruksi? Tentu saja tidak benar. Kalian harus percaya padaku. Kamu dasar kau sengaja menggagalkan urusanku. Tuan Dalong, Tang Dalong, kau terus menipuku. Tas-tas bermerek yang kau inginkan sudah kubelikan untukmu. Hotel-hotel mewah yang kau kunjungi sudah kubawa kau ke sana. Ini semua tas dasar suka sama suka. Bagaimana bisa disebut menipu? Kau masih berani berkelit? Aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Kau hanyalah seorang tukang batu. Memangnya kenapa dengan tukang batu? Lagi pula, kalau bukan karena engkau bermimpi menikahi orang kaya, akankah engkau tertipu olehku? Kalau bukan karena keluargamu bilang, oh punya kekuasaan dan pengaruh, apakah aku akan tertarik padamu? Kau ini, hahaha. Kau menertawakan apa? Kau sengaja menggagalkan urusanku. Berani menggagalkan urusanku, cari mati kau. Tunggu, Tuan Dalong, ini sudah hampir jam 12. Kalau kau tidak segera mengembalikan mobil, takutnya akan kena biaya tambahan ribuan lagi. Benar juga. Tunggu saja, aku tidak akan memaafkanmu. Hei, Dalong, penipu brengsek. Kalian masih punya muka untuk tertawa? Kamu sudah tahu dari dulu, kenapa tidak memberitahuku? Kamu hanya ingin menertawaiku kan? Kalau saja kamu tidak serakah, kamu tidak akan tertipu oleh penyamaran Dalong. Penyamaran seperti itu. Kau pikir kau lebih baik dariku? Sok suci sekali. Kalau saja kamu tidak tahu dia penipu dari awal, mungkin kamu sudah tergila-gila padanya. Kau pikir semua orang sepertimu? Aku memilih pria, bukan karena kekayaan atau kekuasaannya, karena uang tidak berarti segalanya. Permisi. Tadi Tuan Tang Dalong bilang kalian yang bayar. Siapa yang akan membayar? Mereka. Kau sok suci hebat sekali. Kau mengejekku. Bilang aku sudah tua dan pikun. Aku ingin lihat pria seperti apa yang kau pilih. Tagihan hari ini. Kalau tidak punya uang, cuci piring saja di sini. Tidak punya uang? Tidak punya uang? Masih pesan minuman semahal ini? Berani tidak bayar tagihan Buckingham? Tunggu saja kakimu dipatahkan. Siapa bilang aku mau kabur? Sok kaya lagi? Totalnya 66.600. Tunai atau kartu? Aduh, Cek. 100 juta. 100 juta? Cukup. Jangankan beli sebotol minuman, membeli seluruh Buckingham ini pun cukup. Selesai sudah. Aduh, bagaimana aku tidak bisa menahan diriku. Sekarang begini, membeli Buckingham, semua modal awal hilang. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang warisanku benar-benar sia-sia. Tuan Xiaoyang, 1 bulan telah berlalu. Hari ini saya di sini untuk mengumumkan hasil ujian. Sudah. Aku tahu. Saya akan berkemas dan segera pergi. Terbangun dengan kemampuan mendengar ini, suara hati. Lalu bagaimana? Kesempatan datang padaku, tapi aku tidak bisa memanfaatkannya. Aku juga menyombongkan diri bahwa aku akan memberi ibuku kehidupan yang baik. Sekarang sudah berakhir, semuanya berakhir. Jangan khawatir dulu. Sekretaris Lin belum selesai bicara. Gimana Anda tahu Anda sudah gagal? Jangan menghiburku. Modal awal telah kuhabiskan. Tidak menghasilkan 1 sen pun. Ini pasti gagal. Anda sebaiknya menunggu Sekretaris Lin menyelesaikan perkataannya. Bar Buckingham yang Anda beli tiba-tiba menjadi populer akhir-akhir ini. Pendapatannya melonjak. Omset bulan ini sudah meningkat menjadi 300%. Laba bulan pertama adalah 39,8 juta. Selamat Tuan Xiaoyang, Anda telah melampaui ujian kedua. Selamat Tuan Bayu, Anda telah melampaui target ujian kedua. Benarkah? Tentu saja benar. Saya sudah memastikannya beberapa kali. Saya baru tahu setelah membelinya. Buckingham telah merugi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin menghasilkan banyak uang?
Orang sudah mendengarnya, ada orang yang bekerja keras siang malam demi bisa ke Buckingham. Mereka rela berkorban apapun untuk datang ke sini. Mereka sangat penasaran dengan tempat ini. Anggur yang baik pun perlu dipromosikan. Setelah kejadian ini, beberapa influencer mempromosikannya, dan Buckingham menjadi tempat yang hit, sangat populer. Sekarang jika ingin datang ke sini, Anda harus memesan seminggu sebelumnya. Ini semua engkau yang lakukan, kau menghidupkan kembali Buckingham. Karena wawasanmu yang bagus, kau membelinya. Buckingham seperti batu giok yang belum diasah. Wawasanku tentu saja bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku memilihmu? Hebat. Kita kaya raya. Tuan Xiaoyang, aku masih di sini. Cepat turunkan aku. Tuan Xiaoyang, sekarang mengumumkan ujian ketiga yang ditinggalkan oleh mendiang Tuan Xiao. Apa? Aduh, Tuan Yang, jangan terburu-buru. Kau sih santai saja. Sainganmu itu sebentar lagi akan mewarisi harta keluarga Xiao dan menjadi seorang jutawan. Bagaimana? Sekarang mau balikan dengannya? Aduh, bagaimana mungkin? Hei Tuan Yang, bukankah kau sudah memberitahu orang-orang kaya di Jiang bagaimana dia masih bisa menyelesaikan ujiannya? Orang itu entah di mana, membeli sebuah bar yang hampir bangkrut dan benar-benar membuatnya menjadi bar yang terkenal. Tak disangka dia benar-benar menyelesaikan ujiannya. Tuan Yang tidak perlu khawatir, bukankah masih ada satu ujian terakhir? Kau tidak mengerti. Aku lihat Tuan Besar Xiao, jelas-jelas ingin dia mewarisi keluarga Xiao. Hanya mencari beberapa tugas yang relatif mudah diselesaikan. Aku khawatir tugas ketiga juga tidak akan sulit diselesaikan. Si Xiao Yang ini apa benar-benar beruntung? Dan akan sukses? Hahaha. Ayah, bagaimana engkau masih bisa tertawa jika anak itu benar-benar mewarisi harta itu? Di grup Shengqiang, masih adakah tempat bagi kita? Nah, anak itu tidak akan bisa menyelesaikan tugas terakhir. Nah, anak itu tidak akan bisa menyelesaikan tugas terakhirnya. Bisa sampai sejauh ini, berarti kau lumayan juga. Namun, untuk mewarisi grup Shengqiang, harus memiliki kemampuan untuk memimpin. Jika dalam 3 bulan, kau bisa membawa keuntungan bagi grup yang melebihi keuntungan yang dibawa Tuan. Yang salah satu pemegang saham, maka engkau dianggap menyelesaikan tugas. Hahaha. Kurasa Tuan Besar Xiao juga tidak percaya seorang sopir bisa menjadi penerus grup Shengqiang. Ujiannya sangat sulit. Orang tidak berguna yang belum dewasa berani bersaing denganku dalam hal menghasilkan uang, benar-benar lelucon. Pada akhirnya grup Shengqiang tetap akan jatuh ke tangan kita berdua. Selama kita bisa mendapatkan grup Shengqiang, maka keluarga yang kita mungkin akan segera menjadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Kalau begitu saya ucapkan selamat kepada Tuan Besar dan Tuan Muda yang semoga cepat mendapatkan harta keluarga Xiao dan naik menjadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Kau memang pintar bicara. Aku ingin menjadi orang terkaya dan keuntungannya tidak akan sedikit untukmu. Supir miskin Xiao Yang itu, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Tuan Yang? Meskipun ayam betina hitam terbang ke dahan yang tinggi, ia tetap tidak akan menjadi burung feniks. Dia, seumur hidupnya, hanya ditakdirkan menjadi seorang supir. Meskipun dia tidak dapat menyelesaikan tugas ketiga, tapi kita juga tidak bisa membiarkan anak itu begitu saja. Kita harus memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ayah, perlukah aku cari beberapa orang untuk menghajarnya, membuatnya patah tangan dan kaki, sehingga dia harus terbaring di tempat tidur selama 2-3 bulan? Aduh, jangan main-main. Bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya pewaris grup Shengqiang. Bagaimana mungkin kau bisa mempermalukannya seperti itu? Lagi pula, kekerasan itu tidak baik. Tidak bisakah engkau memikirkan cara yang lebih beradab? Ayah, lalu menurutmu bagaimana? Ayah, kau memang punya cara? Berani melawan keluarga yang kita? Lihat saja apakah dia punya nyawa untuk itu. Aduh, bagaimana sekarang?
Aku hanya berhasil melewati ujian kedua. Karena keberuntungan, ujian ketiga ini jelas-jelas dirancang agar aku tidak mewarisi warisan triliunan itu. Tuan Yang Ming ini adalah seorang jutawan yang sangat licik. Dia menyuruhku untuk melampauinya. Dalam 3 bulan, ini jelas-jelas mustahil. Kurasa rubah tua ini sengaja mempermainkanku. Tuan muda Yang Shimei datang. Mau apa dia kesini? Aduh, Tuan Xiao, lama tidak bertemu. Nyonya Yang, ada perlu apa kau kemari? Saya datang tentu saja untuk meminta maaf. Kau minta maaf padaku? Saya telah salah menilai Tuan. Tidak tahu kalau Tuan Xiao adalah penerus grup Shengqiang. Karena itulah saya telah menyinggung Tuan Xiao. Mohon dimaafkan. Orang ini, apa dia berubah pikiran? Aku dengar dari ayahku tentang ujian itu. Tuan Xiao tua itu benar-benar keterlaluan. Memintamu untuk bersaing dengan ayahku yang sudah puluhan tahun berbisnis. Ini bagaimana mungkin bisa menang? Kukira kau berbaik hati, datang untuk meminta maaf padaku. Kurasa engkau sengaja datang untuk mempermalukanku, kan? Tidak, Tuan Xiao. Saya datang untuk membantumu. Kita ini bisa dibilang akrab karena pernah berselisih kan? Nantinya setelah kau mewarisi grup Shengqiang, kita masih akan sering berurusan. Saya datang untuk menjalin hubungan baik lebih awal. Membantuku. Kau sebaik itu? Kau punya niat sebaik itu? Bukan hanya itu. Sebelumnya, saya telah bertindak tidak pantas, merebut wanita Tuan. Sekarang, saya kembalikan padamu. Tuan Xiao. Aduh, bukan cuma itu. Sebelumnya, saya yang tidak tahu diri merebut wanita Tuan Xiao. Sekarang, saya kembalikan dia. Tuan Xiao. Sumanyu. Tuan Xiao, asal Tuan setuju, saya akan menjadi milik Tuan. Yang Shimei, apa maksudmu? Bukankah Tuan Xiao sangat menyukainya, bahkan mengejarnya begitu lama? Saya akan memberikannya kepada Tuan Xiao Yang. Bagaimana? Selanjutnya, apa yang ingin kau lakukan? Lakukan saja. Hubunganku dengan dia sudah benar-benar berakhir. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Jika kalian tidak ada urusan penting, silakan pergi. Maaf saya lancang. Orang seperti Tuan Xiao Yang, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Bagaimana mungkin dia mau perempuan seperti ini? Pergi. Yang Shimei, apa sebenarnya? Kalau begitu, akan kukatakan yang sebenarnya. Tuan Xiao Yang, dengan kemampuanmu sendiri, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan ayahku dalam bisnis? Kalau engkau datang untuk mengejekku, keluarga Xiao tidak menyambutmu. Ini, bagaimana bisa ini disebut ejekan? Kedatanganku kali ini, aku juga ingin memperkenalkanmu pada beberapa klien asal keluarga Xiao. Jatuh ke dalam perangkapku, jangankan mewarisi grup Shengqiang, dia juga akan hancur berantakan. Selama keluarga Xiao jatuh ke dalam perangkapku, jangan bicara tentang mewarisi grup Shengqiang. Dia juga akan hancur reputasinya. Begitu? Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Tuan Yang. Aku tahu anak ini punya niat buruk. Aduh, terima kasih untuk apa? Setelah kamu mewarisi grup Shengqiang, ayahku juga harus pensiun. Saat itu, bukankah kita berdua yang akan bekerja sama? Aku ini masih punya beberapa koneksi. Urusan bisnis serahkan saja padaku. Aku jamin kamu akan menghasilkan banyak uang. Kalau memang begitu, setelah aku mewarisi warisan grup Shengqiang, kamu adalah pahlawan besar grup Shengqiang. Kamu akan mendapat banyak keuntungan. Aduh, keuntungan apa sih? Kita kan saudara, membicarakan ini terlalu formal. Ayo, aku juga merekomendasikan Pak Su kepadamu. Ayo. Ku kenalkan beberapa bisnis besar kepadamu. Hahaha. Tuan Yang, hahaha. Selamat datang. Silakan. Ini Pak Su yang kukatakan sebelumnya. Pak Su, ini Tuan Xiao. Halo, saya Suji. Halo. Proyek resor di Mangjun sudah terbengkalai begitu lama. Kesempatan hari ini harus kugunakan. Ada apa ini? Anak ini, apa benar-benar memperkenalkanku pada mitra bisnis? Ada apa ini? Anak ini, apa benar-benar ingin memperkenalkanku pada rekan bisnisnya? Pak Xiao, kebetulan saya punya proyek resor di Mangjun yang sedang mencari mitra. Haha.
Pak Xiao, Anda ini hanya perlu investasi 500 juta untuk memulai proyek resort ini. Nanti pasti akan menghasilkan banyak uang. Tidak mungkin. Apa Yanti benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mau memberikan proyek bagus seperti ini kepadaku? Pak Xiao, ini jangan-jangan ada kegemaran tertentu. Tuan Xiao yang ini, jangan-jangan punya hobi khusus ya? Bukan. Saya cuma dengar Pak Xiao yang memberikan proyek resort sebagus ini kepada saya. Benar-benar senang sekali. Siapa suruh saya punya banyak utang budi pada Tuan Yang? Karena Tuan Yang sudah bicara, berarti kita orang sendiri. Pasti akan diurus dong. Demi Tuan Yang, proyek ini pasti akan saya kerjakan dengan baik. Pak Su, Bapak tenang saja, bekerja sama dengan Tuan Xiaoyang, sama saja dengan memeluk erat kaki grup Sengqiang, tidak akan mengecewakan Bapak. Tuan Xiaoyang, nantinya, mohon bantuannya ya. Tuan, yang tiba-tiba menyuruh saya memainkan sandiwara ini, naskahnya saja belum saya hafal. Sebentar lagi, jangan sampai ketahuan, ya. Sudah ku bilang tidak semudah itu. Kalau begitu, akan kutemani kau bermain-main. Pak Xiaoyang, kalau tidak masalah, kita segera tanda tangan kontrak saja. Ini proyek mangkrak. Siapa yang investasi, siapa yang sial, hanya orang bodoh ini yang mau mengambil alih. Ini saya harus pikirkan baik-baik. Ini bagaimanapun juga proyek 500 juta. Aduh, Pak Xiaoyang, Anda sebaiknya segera tanda tangan. Banyak orang di luar sana yang mengincar proyek ini. Kalau Anda terlalu lama mempertimbangkannya, saya khawatir akan direbut orang lain. Tapi uang ini diberikan oleh paman saya, semua modal usaha. Kalau bisnis ini gagal, saya khawatir saya akan kehilangan warisan. Tapi uang ini diberikan oleh pamanku, semua modal usaha. Kalau bisnis ini gagal, aku khawatir aku akan kehilangan warisan. Mikir apa Tuan Xiaoyang? Proyek ini begitu berjalan, pasti untung terus. Dan keuntungan selanjutnya akan mencapai ratusan juta. Tapi begini Tuan Xiaoyang, di luar sana banyak orang yang ingin menandatangani kontrak denganku. Kalau bukan karena Tuan Yang, Anda bahkan tidak pantas bertemu denganku. Karena Tuan Xiao yang tidak mau, aku juga tidak memaksa kalian berdua. Silakan pulang. Aduh, Tuan Xiaoyang, kalau Anda masih ragu, Anda benar-benar akan kehilangan warisan. Baiklah, aku tanda tangan. Baik, saya tanda tangan. Hanya seorang sopir sewaan berani menentang saya. Saya khawatir Anda tidak hanya tidak akan mewarisi harta warisan, tetapi Anda juga akan kehilangan segalanya. Pak Su, saya sudah selesai menandatanganinya. Ini. Tuan Xiao, apa maksud Anda? Tuan Xiao, Anda mempermainkan saya? Bukan, saya lihat Tuan yang menyukai proyek ini, jadi saya pikir lebih baik menyerahkannya kepada keluarga yang... Anda ingin menyerahkan proyek ini kepada keluarga kami. Kalau begitu, Tuan Xiaoyang, Anda tidak akan dapat memenuhi syarat ketiga dari Tuan Besar Xiao. Mungkin saya memang tidak ditakdirkan untuk berbisnis. Karena Tuan Xiao yang sangat menyukainya, lebih baik manfaatkan kesempatan ini dan segera tanda tangani kontrak dengan Pak Su. Ini saya... Bukankah Tuan yang bilang bisnis ini pasti untung?
Jika Anda menandatangani kesepakatan besar, saya yakin ayah Anda pasti akan bangga pada Anda. Kalau saya mengambil alih proyek bermasalah ini, ayah saya tidak akan memuji saya, malah mungkin memarahi saya. Bagaimana? Apakah Tuan yang tidak ingin menandatanganinya? Mungkinkah ada yang salah dengan proyek ini? Atau Tuan Yang dan Pak Su berkolusi untuk menipu saya? Xiao Yang, saya berbaik hati memberi Anda pesanan besar. Anda tidak tahu berterima kasih dan berani memfitnah saya. Jika saya benar-benar memfitnah Anda, bagaimana kalau Anda menandatangani pesanan ini untuk saya? Investasikan 5 miliar untuk proyek mangkrak ini. Bagaimana Anda tahu? Bagus kok anak muda. Jadi Anda selalu tahu tujuan saya dan masih berakting di depan saya. Anda berani mempermainkan saya? Kenapa kalau saya mempermainkan Anda? Setelah saya mewarisi grup Shengqiang, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk dipermainkan oleh saya. Lagi pula saat itu, keluarga yang mungkin akan hidup di jalanan. Xiao Yang, kau terlalu cepat berpuas diri. Tempat ini telah dikepung oleh orang-orang saya. Apakah Anda pikir Anda masih bisa pergi dengan mudah? Keluarga yang telah membantu Tuan Xiao selama bertahun-tahun, pada akhirnya warisan dibawa pergi oleh supir sewaan sepertimu. Anda bercanda, kemarilah. Yang Si Mei, apa yang ingin kau lakukan? Xiao Yang, jangan khawatir. Aku juga bukan orang yang begitu jahat. Selama engkau berlutut dan memohon padaku, mungkin aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Selama engkau berlutut dan memohon padaku, paling-paling kau hanya akan kehilangan satu lengan atau satu kaki. Lalu kau akan terbaring di tempat tidur, menunggu kegagalan ujian. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Sama-sama. Kau hanya sopir sewaan, miskin seumur hidup. Kesempatan diberikan padamu, tapi kau tidak bisa menangkapnya. Aku sangat takut. Sekarang baru tahu takut, terlambat. Kemarilah. Mana orang-orang? Pada kemana semua? Apakah Tuan yang memanggil saya? Sekretaris Lin. Sekretaris Lin, bagaimana engkau bisa? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kalau engkau berani merencanakan sesuatu yang buruk terhadap penerus keluarga Xiao. Aku tidak. Kami mendengarnya dengan jelas. Kau masih berani mengelak? Apa? Xiao Yang, kau penipu yang rendah. Kurasa kaulah yang rendah menggunakan cara seperti ini untuk mengganggu ujian dari Tuan Besar Xiao. Keluarga yang melanggar keinginan terakhir Tuan Besar Xiao, apakah kalian ingin dikeluarkan dari grup Shengqiang? Tuan yang melanggar wasiat mendiang Tuan Besar Xiao, apakah dia ingin diusir dari grup Shengqiang? Kamu apa? Sepertinya Tuan yang sangat tidak terima. Saya telah dibutakan oleh nafsu sesaat. Mohon maafkan saya, Tuan Xiao Yang. Permintaan maaf ini terlalu tidak tulus. Saya tidak tahu berterima kasih dan sungguh jahat. Saya telah dibutakan oleh nafsu sesaat dan berniat jahat, sehingga berani mencoba menjebak Tuan Xiao Yang. Mohon maafkan saya, Tuan Xiao Yang. Sudahlah. Mengingat penyesalanmu yang tulus, saya maafkan kamu kali ini. Jika kamu mengulanginya lagi, bersiaplah untuk diusir dari grup Shengqiang. Kalau sampai terulang lagi, tunggu saja sampai dipecat dari grup Shengqiang. Ayo pergi. Bagaimana ini Tuan Yang? Kau tanya saya tanya siapa? Tuan Yang, kita sudah sepakat sebelumnya, kau yang akan menanggung kerugian ini untukku. Bagaimana denganku kalau kau pergi? Aku tidak peduli bagaimana denganmu. Kalau saja aktingmu tidak buruk, tidak ketahuan oleh orang ini, urusan kita pasti sudah beres. Aku tidak menyalahkanmu karena menggagalkan urusanku, malah kau yang menyalahkanku. Xiao Yang, aku ingin lihat sampai kapan kau bisa senang seperti ini. Bukankah sudah kukatakan untuk kau urus? Hal sekecil ini saja kau tak becus.
Ayah, ini bukan salahku. Semua ini karena Suji, aktingnya buruk sekali, bahkan Xiao Yang saja tidak tertipu. Kau masih berani bicara? Bagaimana aku bisa punya anak payah sepertimu? Masalah kecil begini saja kau tak bisa atasi. Ayah, kau harus balas dendam untukku. Tenang saja, Xiao Yang tidak akan bisa membuat masalah besar. Dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas terakhirnya. Ayah, bukankah ayah bilang Tuan Xiao Senior meninggalkan banyak sumber daya untuk Xiao Yang? Ya, dan juga ada Sekretaris Lin yang tahu banyak tentang grup Xingqiang. Ya, lagi pula di sampingnya ada pacarnya yang pintar berbisnis yang bisa menghasilkan 30 juta untuknya. Bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika. Fah hanya seorang sopir sewahan. Dalam hal berbisnis, bagaimana mungkin dia bisa menandingi keluarga yang kita... Ayah, kau begitu yakin? Tentu saja. Aku sudah menghubungi Nona Jiang, putri keluarga Jiang dari Provinsi Jiang. Besok dia akan datang untuk survei. Jika kali ini kita bisa bekerja sama dengan keluarga Jiang, kita pasti menang. Ayah, kau memang hebat. Kau harus menjamunya dengan baik dan pastikan tidak ada masalah. Jika kali ini kita bisa menandatangani kontrak ratusan miliar dengan keluarga Jiang, maka keluarga Xiao nantinya akan berganti nama menjadi Yang